Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Rati Asriani. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik dalam Insight Jawa Barat. Kepiting bakau, kepiting laut, atau kepiting soka mungkin banyak diolah di tanah air. Tapi kalau kepiting Alaska sepertinya sulit untuk ditemui. Nah, di Bandung ini ada kepiting Alaska jumbo yang diolah dengan saus black pepper. Hewan bercapit ini banyak diolah dan dijadikan hidangan makanan karena rasanya yang nikmat. Jenisnya pun banyak dan beragam. Salah satunya adalah kepiting Alaska. Kepiting Alaska sering disebut rajanya kepiting, bukan tanpa sebab, tapi karena memang ukurannya yang jumbo. Di dunia perkepitingan itu banyak macamnya. Ada kurang lebih sekitar 20 macam kepiting yang bisa dikonsumsi. Nah, rajanya ini adalah Alaskan King Crab. Ya, Alaskan King Crab ini emang udah lama banget kita tunggu-tunggu ya gitu. Karena teksturnya dagingnya ini enak banget dan rasanya manis gurihnya ini wah ngalahin kepiting manapun. Jadi ya layaklah untuk dicoba. Kepiting ini selain susah untuk dicari ya oleh nelayan, effortnya banyak dan rasanya ini bikin nagih ya. Ini adalah kepiting varian yang impor selain yang dari Jepang, Australia. Nah ini dari Alaska. Namanya Alaskan King Crab. Alaskan King Crab itu mulai dari kurang lebih 1 meter sampai ada sekitar 2 meter ya. Didatangkan langsung dari Alaska, kepiting jumbo ini memiliki berat hingga 2 kg per ekornya. Dengan panjang bentangan kakinya hingga 1,5 meter. Pertama-tama, kepiting diolah dengan cara dikukus bersama jagung. Kemudian sambil menunggu matang, jenis seafood lainnya seperti aneka jenis kerang dan udang direbus hingga matang. Untuk bumbunya, racikan black pepper ditumis bersama paprika dan bawang bombay. Kemudian kerang dan udang yang sudah matang dimasukkan ke dalam bumbu, lalu ditambahkan sayuran. Wah, seafood black pepper pun kemudian ditumpahkan di depan penikmatnya. Semakin spesial dengan kepiting Alaska di atas sajian seafood. Wow! Cara memakan kepiting Alaska ini adalah dengan menggunakan gunting. Perlu diketahui, cangkang kepiting Alaska ternyata tidak sekeras kepiting pada umumnya loh. Wow! Benar-benar tebal banget. Ini benar-benar kepiting terenak banget. Masya Allah, dagingnya benar-benar tebal, padat, berserat, dan yang lebih ajaibnya lagi ini manis, gurih, segurih itu. Ya Allah, nggak dibumbuin aja enak, apalagi dikasih black pepper. Kepiting Alaska di kedai yang berada di kawasan kuliner Jalan Sudirman, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari 200.000 per onsnya. Dian Permatasari, Bandung. Oyster seringkali disantap mentah. Nah, di Bandung, oyster ini diolah dengan keju yang berbeda sekaligus. Perpaduan antara oyster dan keju menambah kenikmatan saat disantap. Ini lagi. Seiring perkembangan zaman, hidangan kuliner banyak ragam dan macamnya, tak terkecuali hidangan yang berbahan dasar hewan laut atau seafood. Seperti oyster ini, oyster yang biasa disantap saat mentah, kini diolah menjadi menu yang berbeda, apalagi diolahnya bersama keju mozzarella, keju cheddar, dan keju parmesan. Saat diolah, hanya oyster segar yang dipilih.
Oyster kemudian dibuka dan diberi perasan jeruk, kemudian siapkan butter, susu, terigu, keju cheddar ditumbuk hingga halus. Setelah dimasak sebentar, olahan keju ditaruh di atas oyster hingga merata. Beri keju mozzarella dan keju parmesan. Oyster kemudian dimasak dalam oven selama 5 menit di suhu 175 derajat Celcius. Tapi untuk kita sendiri, untuk si oysternya sendiri itu memang fresh, tapi kita balut karena kan takutnya ada beberapa orang yang memang kurang menikmati ya untuk segi rasa oyster yang memang agak amis, meskipun memang udah ada campuran dari, bukan campuran, lebih ke penambah dari lemon, tapi kita buat lebih ke creamy dan juicy juga. Perpaduan antara oyster dengan keju ternyata menghasilkan rasa yang nikmat. Selain itu, trik pengolahan oyster seperti ini membuat hidangan ini tidak bau amis. Olahan oyster ini bisa menjadi alternatif bagi penikmatnya yang tidak menyukai oyster mentah untuk disantap langsung. Jarang sih ya nemu kayak gini, biasanya tuh oyster kan dimakan mentah gitu ya langsung. Ini dia kayak dipanasin dulu gitu, dipanggang, dikasih mozzarella, rasanya lebih enak dan gurih gitu. Seporsi oyster mozzarella di Jalan Dr. Cipto, Kota Bandung ini dibanderol seharga mulai dari Rp75.000. Dian Permatasari, Bandung. Seafood biasanya diolah dengan aneka bumbu seperti saus padang, saus tiram, saus asam manis, dan masih banyak lagi. Tapi di Bandung ini seafood dijadikan sebagai topping pizza yang membuat berbeda dan tentunya memiliki sensasi tersendiri saat disantap. Ikan adalah satu dari sekian banyak hewan laut yang sering jadi hidangan laut atau seafood. Selain ikan, hewan laut lainnya juga nikmati santap asal tepat cara meraciknya. Pernahkah Anda mencoba seafood yang diolah bersama pizza? Mari ikut meraciknya. Kerang hitam, cumi, udang langsung dibalut ke tepung terigu yang sudah dibumbui. Seafood lalu digoreng, kemudian seafood dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan adonan pizzanya. Adonan diberi olesan minyak zaitun, buffalo sauce yang berbahan dasar saus barbecue dan tabasco. Kemudian di atasnya diberi topping seafood, keju mozzarella, paprika, dan bawang bombay. Pizza lalu dipanggang selama kurang lebih 5 menit. Pizza disajikan dengan topping selada. Untuk di pizza kita ada pizza buffalo pizza. Nah, itu spicy pizza. Bisa untuk di kondimennya sendiri kita ada pakai 3 seafood. Kita ada fried calamari, terus ada brown sama ada masalahnya juga. Dibanding dengan pizza lain, mungkin kita lebih recommended karena kita ada proses bake juga untuk di pizzanya. Sama yang suka spicy boleh. Menyantap kuliner ini memberikan sensasi berbeda saat menyantap seafood. Yummy. Meskipun di sini memakai aneka topping seafood, tapi ternyata nggak kecium bau amisnya dan ini rasanya enak karena mungkin dia tuh dilapisin dengan bumbu seperti ini. Nah, jadi teksturnya pun ini kriuk dipadukan dengan pizza yang lembut, semakin enak. Restoran yang berada di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Sukajadi Bandung ini membandrol pizza mulai dari Rp128.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik tentang salmon woku kecombrang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat.
Telusuri isu terkini secara mendalam. Temukan fakta dari berbagai sudut pandang. Jangan lewatkan Ruli Files, Jumat jam 9 malam di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Banyak warga menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mengisi libur panjang akhir pekan kali ini. Di Bandung, lonjakan jumlah penumpang kereta api bahkan mencapai 40%. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Inovasi kuliner semakin hari semakin sering dilakukan. Perpaduan antara masakan ala barat dengan bumbu Nusantara ternyata terasa nikmat. Di Bandung misalnya ada ikan salmon yang disajikan dengan bumbu woku belanga khas Manado. Tak hanya nikmat, karena kaya kandungan nutrisi di dalamnya, membuat daging ikan salmon disukai pecinta kuliner. Biasanya, daging ikan salmon ini diolah menjadi hidangan steak dengan kentang sebagai pelengkapnya. Namun yang ini berbeda, karena daging ikan salmon menggunakan bumbu khas Indonesia, yaitu woku belanga yang berasal dari Manado. Menu ini dibuat untuk mengangkat masakan Nusantara dipadukan dengan ikan salmon yang lezat. Kenapa kita perpadukan dengan bumbu khas Nusantara yang berasal dari Manado? Itu dikarenakan kita dengan konsep perpaduan dari kearifan lokal dengan western. Jadi kita mencoba meracikan dalam fusion yang lebih ditamain di 1001 Bandung. Untuk membuatnya, pertama bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai merah ditumis. Bumbu kemudian di blender dan ditumis kembali bersama jahe, lengkuas, dan daun kari. Sementara ikan salmonnya dibumbui garam dan perasan jeruk lemon. Ikan salmon lalu dimasak hingga matang. Ikan salmon bumbu Nusantara ini disajikan bersama nasi, sayuran, emping, dan disiram dengan bumbu woku belanga. Aroma khas rempahnya sudah tercium nikmat. Ini antara daging salmon yang lembut dan ada sedikit manis dipadukan dengan bumbu woku yang berempah. Ini legit, gurih, ada sedikit pedas. Benar-benar perpaduan yang sempurna, ini ngeblend banget keduanya. Restoran di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Ciamplas, Kota Bandung ini membandrol salmon woku belanga Rp119.000 satu porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Bagi Anda penikmat hidangan pasta, kali ini ada sajian pasta yang berbeda, yakni pasta dengan rasa asam segar menggunakan bumbu tom yum khas Thailand. Seperti apa? Berikut liputannya. Olahan kuliner pasta dari Italia identik dengan saus creamy bertabur keju. Sebut saja lasagna hingga spaghetti. Namun mengolah pasta dengan rasa asam segar, apa rasanya ya? Mari lihat prosesnya. Pertama, bawang putih ditumis menggunakan olive oil. Kemudian seafood mulai dari cumi, kerang, udang, dan jamur ditumis bersama. Lanjut masukkan bumbu tom yum bersama cabai dan tomat cherry.
Tak lupa perasan jeruk lemon juga dimasukkan. Selanjutnya saatnya pasta dimasukkan dan dimasak bersama hingga matang. Pasta tom yum disajikan dengan garnish microgreen. Kita punya beberapa macam pasta yang dari Eropa ya. Cuma saya lihat, saya ngobrol sama tamu di sini, yang mereka pengen yang baru. Makanya kita berinovasi membuat pasta dengan rasa yang lebih spesifik, kayak tom yum. Betul. Itu kita pakai bumbu yang tom yum ya. Dan kita ada seafood dalamnya ya. Jadi pasta seafood tom yum namanya. Rasa gurih berkuah kental yang biasanya di dalam pasta berubah menjadi asam segar. Meskipun berinovasi, rasanya ternyata nyaman di lidah. Jadi dalam satu menu ini benar-benar ciamik banget perpaduan antara dari negara Italia dengan negara Thailand. Rasanya unik, terus asam segar. Jadi kalau yang ngantuk makan ini langsung benar-benar seger banget. Apalagi ini seafoodnya masih fresh. Enak. Pasta tom yum yang terletak di Jalan Setiabudi Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp125.000 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik tentang mie bakar chili oil akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Jalanan dan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya sungai di Santa Cruz, Bolivia. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Selamat pagi, selamat datang di Skyline Restoran Multi Cuisine. Untuk menunya kita ada Western, Indonesia sama India nih Bu. Barangkali mau dibantu untuk rekomendasi. Untuk Westernnya apa ya kira-kira ya? Untuk Western kita ada di lagi Bu. Barangkali mau coba rekomendasi kita di Sky Chicken Burger Bu. Boleh itu satu. Kalau minumnya apa ya? Untuk minum sebelah sini. Kita ada di mocktail, kopi, teh, jus, milkshake. Yang seger nih rekomendasinya apa? Paling saya bantu untuk mocktail sweet sour Ibu. Dia base-nya di fruity, di Dragon Sign. Dia salah satu minuman yang dibuat dari dragon fruit, mint sama peach. Seger ya pasti ya? Seger pasti. Oke, boleh itu aja satu. Baik, ada lagi tambahannya? Udah. Baik Ibu, ditunggu untuk pesanannya ya. Terima kasih ya. Baik Ibu. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat.
Selain nasi, mie adalah salah satu makanan favorit orang Indonesia. Nah, inovasi kuliner kali ini adalah mengolah mie yang dimasak dengan chili oil di atas tanah liat yang dibakar. Menyantap mie hampir selalu pas dinikmati kapan saja. Mengolah mie pun bisa dilakukan sesuai selera penikmatnya. Mulai dari rasa manis, asin, dan yang pasti rasa pedas selalu menggugah selera. Untuk menikmati mie pedas, mie yang satu ini diolah tidak dengan sambal, melainkan chili oil yang biasanya digunakan untuk dimsum. Pertama, mie direbus. Sambil menunggu matang, panaskan minyak di atas wadah tanah liat. Lalu masukkan kecap asin, bumbu bawang, minyak bawang, tumis hingga matang. Langkah selanjutnya adalah masukkan mie, lalu aduk hingga merata. Mie chili oil disajikan dengan pangsit, ebi, dan taburan ayam suwir. Chili oil itu mie bakar yang menggunakan chili dengan oil yang pedas. Ini karena kebutuhan dari di Bandung ini sekarang sedang tren yang pedas-pedas, jadi kita mengikuti tren yang sekarang berjalan di Bandung. Dan mie-nya pun tidak seperti yang mie biasa, tapi menggunakan mie gepeng. Menu kuliner ini pun menarik perhatian penikmatnya. Kenapa saya beli mie chili oil ini tuh karena emang waktu lihat menunya sendiri unik gitu ya, mie chili oil gitu. Biasanya chili oil itu adanya di dimsum, tapi ini ada di mie bakar. Menurut saya juga rasanya juga enak sih. Yang biasanya di dimsum, ini di mie itu lumayan nge-mix juga rasanya. Jadi ya cocok-cocok deh, enak juga kok. Kedai mie yang berada di Jalan Ciliwung ini membandrol mie bakar chili oil mulai dari Rp13.000. Dian Permatasari, Bandung. Misi Ibu, untuk pesanannya sudah selesai. Ini untuk dessertnya, pineapple vanilla mousse. Untuk minumannya, 1 Dragon Sign. Sama untuk light meal-nya, Sky Chicken Burger. Silakan. Selamat menikmati, Bu. Ya, terima kasih. Ya, di Bandung ada sensasi berbeda menikmati pecel lele. Pecel lele tidak disajikan dengan sambal tomat, tapi dengan sambal hitam. Seperti apa? Berikut liputannya. Menikmati kuliner pecel lele, pecel ayam, hingga bebek goreng biasanya terletak pada sambalnya yang khas. Jika biasanya disajikan dengan sambal merah atau hijau, berbeda dengan sambal pecel lele yang ada di Bandung ini karena sambalnya berwarna hitam. Ya, sambal ini menyatukan bawang merah, bawang putih, kencur, dan tentu saja cabai. Setelah dibumbui dengan garam dan diulek hingga halus, sambal lalu digoreng dengan waktu yang cukup lama dan ditambahkan gula merah hingga warnanya berubah menjadi hitam. Lele pada umumnya itu kayak sambalnya sambal tomat, kalau kita pakai sambal hitam, tapi bukan bumbu hitam. Kalau yang salah viral kan bumbu hitam ini, kalau kita sambalnya rasanya lebih, jadi sambal itu diserbu nggak langsung pedas. Jadi disuapan beberapa suapannya baru proses. Jadi sambal ini insya Allah tidak bikin sakit perut karena memang dimasaknya 1 jam lebih. Jadi menghasilkan warna hitam. Karena proses aja sih. Bagi penikmatnya, sambal hitam ini dirasa berbeda. Saat baru disantap, pedasnya tidak terlalu terasa, namun semakin lama pedasnya semakin menyengat. Alhamdulillah saya sering yang mana rasanya luar biasa, terutama di bumbu daripada sambal hitamnya yang kata pemiliknya disebut sambal putih padahal warnanya hitam. Nah, itu
itu luar biasa sekali. Pertama kali makan tidak terlalu pedas, tapi lama-kelamaan tambah pedas sampai berkeringat. Pecel lele di sini memang lain ya teh. Saya keliling di Bandung makan pecel lele, baru di sini sambalnya yang berbeda. Istri saya sampai ketagihan. Pedasnya itu di awal nggak pedas, kedua ketiga lagi. Pokoknya yang nggak kesini nyesel. Enak banget. Olahan sambal hitam dengan lauk lele, ayam hingga bebek di Jalan Sunia Raja Kota Bandung ini dibanderol mulai dari Rp12.000. Sambal hitam ini pun sedang viral sehingga diburu penikmat kuliner. Dion Permatasari, Bandung. Seger banget ya ternyata, karena tadi kan memang pesan minuman yang segar. Jadi ini perpaduan antara buah naga, peach, mint, dan juga sedikit soda. Ini cocok banget, seger banget. Ya warga Jawa Barat, usai sudah jumpa kita kali ini, jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Asriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.